Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tinjauan atas manajemen keuangan syariah. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Bella Ayu Cynthia, NIM E 2019-3030, akan menjelaskan poin pertama yaitu pengertian manajemen keuangan syariah, dan poin yang kedua adalah fungsi manajemen keuangan syariah. Untuk pengertiannya sendiri, manajemen dari bahasa Arab disebut dengan idaro. Idaro diambil dari perkataan ad-darshi atau perkataan ad-tabi'i, juga dapat didasarkan pada kata al-dauran. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikan sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, menurut mereka, idaro atau manajemen adalah aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Menurut Yusanto, syariah memandang manajemen dari dua sisi, yaitu sebagai manajemen sebagai ilmu. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban, atau hadaroh manapun. Dalam bab ilmu, membagi ilmu dalam dua kategori berdasarkan takaran kewajiban. Yang pertama, ilmu yang dikategorikan sebagai fardhu ain, antara lain ilmu tangkofah, bahasa Arab, sirah babawiyah, ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah ilmu yang dikategorikan sebagai fardhu kifayah, antara lain ilmu yang wajib dipelajari oleh salah satu atau sebagian dari kaum muslim. Untuk yang kedua yaitu manajemen sebagai aktivitas. Sebagai aktivitas, manajemen dipandang sebagai sebuah amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus terikat pada aturan syara, nilai, dan hadarul Islam. Dalam ranah aktivitas, Islam memandang manajemen sebagai kebutuhan yang terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam, kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang poin kedua adalah fungsi manajemen syariah. Dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dalam konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai falsafah hidup manusia. Pertama, perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama. Artinya, seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan. Manajer yang membuat perencanaan bisnis dengan baik merupakan sebuah strategi menuju sukses. Dan yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Perlu merumuskan tindakan-tindakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisasi. Yang ketiga adalah fungsi kepemimpinan. Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian kepemimpinan, yaitu umaro yang disebut juga dengan ulul amri. Ulul amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Nah, untuk yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Falsafah dari fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya. Jabatan atau pekerjaan merupakan bentuk penyampaian amanah yang harus dijalankan. Pengawasan internal yang meletak dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpanan dan menentukannya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariat Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan Islam. Sekalipun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detail serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dilaksanakan. Islam memberikan kebebasan setiap individu manusia muslim untuk menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial, atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh
teman saya yaitu Novi Anggraini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Anggraini, NIE 2019-3018. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Usaha bisnis dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Di Indonesia, kita mengenal 3 macam bentuk badan usaha, yaitu yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN, yang kedua, koperasi, yang ketiga, swasta. Pembagian atas 3 bentuk badan usaha tersebut bersumber dari Undang-Undang 1945, khususnya pasal 33. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah suatu bangun usaha yang didirikan oleh negara dan pemiliknya dipegang oleh pemerintah atau negara Republik Indonesia. Adapun ciri-ciri bentuk usaha BUMN ini adalah sebagai berikut. 1. Modalnya disetor oleh pemerintah melalui anggaran penerimaan dan belanja negara, daerah, atau APBD yang disalurkan melalui bank pemerintah pusat atau daerah BPD. Seluruh modalnya adalah merupakan milik negara, bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kemakmuran rakyat. Bentuk BUMN Indonesia jika digolongkan berdasarkan pentingnya cabang usaha yang dijalankan dapat dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, BUMN yang bergerak dalam cabang usaha yang vital. Berusaha untuk mengelola bidang-bidang usaha pengolahan sumber-sumber alam yang terpendam di dalam perut bumi atau di permukaan bumi serta yang ada di dalam air maupun udara. Sebagai contoh bentuk badan usaha ini adalah perum-perum pertambangan, perusahaan listrik negara atau PLN, perum pos, perum peruri, dan PT Persero Pindad. BUMN yang bergerak dalam cabang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah badan usaha yang mengelola sumber-sumber daya yang ditujukan bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat banyak. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Perum Damri, Perum KA, Perum Pelni, dan masih banyak lagi. Yang kedua, koperasi. Ditinjau dari arti katanya koperasi dalam bahasa asing, cooperation artinya sebagai kerjasama. Sedangkan dalam arti bisnis, koperasi merupakan bentuk kerjasama dari para anggota dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka bersama secara lebih ekonomis. Dengan demikian, koperasi dapat dibentuk oleh konsumen ataupun oleh para produsen. Adapun tujuan yang terkandung dalam bentuk usaha koperasi adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota, meningkatkan kemakmuran yang adil dan merata bagi segenap anggota-anggota. Bentuk koperasi ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Yang ketiga, swasta. Bentuk badan usaha ini adalah badan usaha yang pemiliknya sepenuhnya berada di tangan individu atau swasta, yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dari banyak keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Bentuk badan usaha ini dapat dibagi ke dalam beberapa macam. Pertama, perseorangan, yang kedua, firma, yang ketiga, perserikatan komanditer, yang keempat, perseroan terbatas, yang kelima, yayasan. Perseorangan. Bentuk ini merupakan bentuk yang pertama kali muncul di bidang bisnis yang paling sederhana, di mana dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pemilikan antara hak milik pribadi dengan milik perusahaan. Yang kedua, firma. Bentuk ini merupakan perserikatan
atau kongsi ataupun persatuan dari beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan usaha bersama. Perusahaan ini dimiliki oleh beberapa orang dan dipimpin atau dikelola oleh beberapa orang pula. Tujuan perserikatan ini adalah untuk menjadikan usahanya menjadi lebih besar dan lebih kuat dalam permodalannya. Selanjutnya, perserikatan komanditer. Bentuk ini banyak dilakukan untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan dari bentuk perseorangan yang memberikan kebebasan dan penguasaan penuh bagi pemiliknya atas keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT. Merupakan bentuk yang banyak dipilih terutama untuk bisnis-bisnis yang besar. Bentuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke dalam bisnis tersebut dengan cara membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Yang terakhir, yayasan. Yayasan adalah bentuk organisasi swasta yang didirikan untuk tujuan sosial kemasyarakatannya yang tidak berorientasi pada keuntungan. Selanjutnya, kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah. Tujuan ini didefinisikan sebagai kondisi masa depan yang diinginkan dan coba diwujudkan oleh perusahaan syariah. Untuk mencapai tujuan dan menentukan alokasi sumber daya, waktu, tugas, serta tindakan lain yang diperlukan, perusahaan syariah memerlukan perencanaan. Yang pertama, proses dan pentingnya perencanaan syariah strategis. Perencanaan strategis menurut Stoner dan Wankel adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan penetapan mode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan proses strategis dapat dilaksanakan sesuai kemampuan dan kondisi yang berkembang. Yang kedua, perencanaan strategis ekonomi. Tujuan perencanaan strategis dalam bidang ekonomi adalah memungkinkan setiap muslim mendapatkan kebutuhan hidupnya yang bersifat materi. Untuk itu, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kewajiban membayar zakat atas harta orang kaya dan didistribusikan kembali kepada kaum fakir yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya, perencanaan kredit. Perencanaan kredit meliputi kegiatan-kegiatan tujuan pemberi kredit, cara menetapkan sasaran, program dari sektor ekonomi yang akan dibiayai. Selanjutnya, landasan hukum. Berdasarkan hukum muamalah atau perusahaan syariah adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, penentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Penentuan sektor-sektor pembiayaan bank syariah ditetapkan bersama Dewan Komisaris Direksi, termasuk Komite Kebijakan Pembiayaan, serta Dewan Pengawasan Syariah, baik mengenai jenis maupun besarnya nilai rupiahnya, sehingga pemilihan yang ditentukan diharapkan memenuhi aspek syar'i di samping aspek ekonominya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan. Di dunia perbankan syariah, prinsip penilaian dikenal dengan 5C1S, yaitu sebagai berikut: karakter, capacity, capital, collateral, condition syariah. Yang ke-8 atau yang terakhir, batas-batas pemberian pembiayaan. Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah memperhatikan batas-batas pemberian pembiayaan. Hal ini diperhatikan adalah ketentuan financing deposit ratio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penentuan batas pembiayaan suatu bank syariah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Intan Belgis Sumairah, NIM E2019-3020.
Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir dari kelompok 1, yakni manajer keuangan dan aktualisasi syariah. Yang pertama, konsep manajer keuangan. Manajer keuangan merupakan fungsi kerja di sebuah perusahaan yang bertugas merencanakan, menggerakkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Manajer keuangan bertanggung jawab penuh pada keuangan perusahaan dan mengambil keputusan penting dalam investasi dan pembelanjaan perusahaan. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva dalam memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Nah, untuk memperoleh dana, manajer keuangan dapat memperolehnya dari dalam ataupun luar perusahaan. Nah, sumber dari luar perusahaan itu bisa berasal dari pasar modal yang dapat berupa utang atau modal itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab manajer. Adapun tugas manajer keuangan yaitu bekerja sama dengan manajer lain guna untuk merencanakan dan meramalkan beberapa aspek di perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan. Tugas yang selanjutnya yaitu menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lain. Dan terakhir yaitu penghubung antara perusahaan dan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga perusahaan. Adapun tanggung jawab seorang manajer keuangan yaitu mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi. Yang kedua yaitu mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan yang berkaitan dengan dividen. Dan yang keempat yaitu merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan laporan dan pembiayaan perusahaan. Yang kelima yaitu merencanakan, mengatur, mengontrol arus kas perusahaan. Dan selanjutnya yaitu merencanakan, mengatur, serta mengontrol anggaran perusahaan. Selanjutnya yaitu merencanakan, mengatur, serta mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan, serta analisis keuangan, dan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan perusahaan dan pentingnya aspek etika. Tanggung jawab pertama dalam suatu bisnis yaitu tanggung jawab ekonomi. Nah, di mana gunanya untuk meningkatkan nilai perusahaan, memperoleh laba, agar perusahaan tetap menjalankan bisnisnya, melayani pelanggannya, dan menciptakan laporan kerja. Nah, dalam ekonomi syariah, konformitas atau penyesuaian bagi perusahaan terhadap etika bukanlah sebuah pilihan atau tentang masalah penentuan pilihan. Nah, manajer keuangan harus patuh terhadap norma-norma etika Islam sebagaimana yang terkandung dalam syariah. Bagi lembaga keuangan Islam, responden merasa bahwa kompatibilitas syariah dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam harus terkandung di dalamnya dengan acuan yang eksplisit berdasarkan Islam dan mempromosikan nilai-nilai tersebut. Nah, perusahaan dapat menentukan standar etika yang tinggi dengan menciptakan suatu paham atau tradisi perusahaan, mengembangkan dan melaksanakan kode etik tersebut secara adil dan konsisten, melakukan pelatihan etika, memperkerjakan orang yang tepat, melaksanakan audit etika secara berkala, tidak hanya sebatas aturan-aturan, menciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah dengan melibatkan karyawan dan menetapkan standar etika. Yang keempat yaitu tujuan perusahaan dalam lingkup tata kelola perusahaan. Konsep tata kelola perusahaan itu dalam perspektif Islam tidak berbeda dengan definisi konvensional karena hal tersebut mengacu kepada sebuah sistem, yaitu perusahaan diarahkan dan dikendalikan agar memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan. Nah, yang kelima yaitu model tata kelola perusahaan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis tauhid dan musyawarah.
Para stakeholder sebagai khalifah Allah mempunyai tugas untuk menegakkan prinsip keadilan distributif melalui proses permusyawarahan. Nah, unsur musyawarah memberikan seluas mungkin partisipasi stakeholder dalam usaha negara, termasuk juga perusahaan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakilnya. Nah, yang kedua yaitu pendekatan berbasis stakeholder secara Islam. Model tata kelola dalam sistem ekonomi Islam berpusat pada stakeholder, yaitu gaya tata kelola dan struktur yang melindungi kepentingan dan hak-hak semua stakeholder, bukan hanya pemegang saham. Argumen utama ini didasarkan pada dua konsep dasar hukum Islam, yaitu prinsip hak milik dan komitmen terhadap perjanjian kontrak implisit dan eksplisit yang mengatur perilaku ekonomi dan sosial seorang individu, masyarakat, dan negara. Dewan Syariah berperan memberikan nasihat dan mengawasi operasi perusahaan untuk memastikan kegiatan tersebut apakah sesuai prinsip syariah atau tidak. Nah, para pemegang saham memiliki kewajiban menyediakan modal usaha. Para manajer mempunyai tugas mengelola perusahaan sebagai wujud pemberian kepercayaan dari seluruh stakeholder, bukan hanya dari pemegang saham. Nah, selanjutnya, karyawan berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan deskripsi jabatannya masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.